Cerdas Indonesia. Jumpa lagi dengan Bunda Novi. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat tentunya dalam mengikuti setiap proses belajar. Masih dalam pembelajaran jarak jauh dari rumah, hari ini kita akan mempelajari materi pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku, apakah kalian menemukan kosakata tidak baku dan kalimat efektif dalam bacaan tersebut? Yuk kita cari tahu dan diskusikan bersama. Pada paragraf pertama, di kalimat pertama ada kata dipakai, yang benar harusnya adalah dipakai. Kemudian pada kalimat kedua ditemukan kata sering banget, dan bakunya kata banget dihapus menjadi kata sering saja. Rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Hari ini kita akan belajar bersama tentang persamaan dan perbedaan rangkaian-rangkaian tersebut. Rangkaian listrik yang Bunda bawa adalah contoh rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan tidak bercabang. Ciri dari rangkaian seri adalah hanya memiliki satu aliran listrik saja. Jadi, aliran listriknya hanya berasal dari alirannya cuma searah, berjalan ya. Kemudian, kelebihan rangkaian seri adalah komponen listrik yang dibutuhkan lebih sedikit dari rangkaian paralel. Jadi, komponen-komponennya yang dibutuhkan lebih sedikit. Sedangkan kekurangan dari rangkaian seri ini adalah cahaya yang dihasilkan dari masing-masing lampu lebih redup. Cahayanya redup, terlihat kan? Semakin banyak lampu yang digunakan, cahaya lampu yang dihasilkan juga akan semakin redup. Kemudian, kekurangan yang kedua, jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian atau ada lampu yang mati, lampu yang lain juga akan ikut mati. Coba kita perlihatkan. Kita cabut salah satu lampunya, kemudian kita nyalakan. Semua rangkaiannya juga ikut mati. Itu adalah kekurangan dari rangkaian seri. Rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Jadi bercabang. Kemudian, ciri dari rangkaian paralel adalah memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kalau seri tadi cuma satu aliran, kalau paralel terdiri dari banyak aliran. Jadi ini alirannya ya. Ke sini,
ke sini, lewat sini, kembali, ini, sini, kembali, kemudian ini, kembali. Ya. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah membutuhkan lebih banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar. Sedangkan kelebihan dari rangkaian paralel adalah 1. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Jumlah lampu yang digunakan dalam rangkaian tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Kita perhatikan. Cahayanya sama terang. Kemudian yang kedua, jika salah satu aliran terputus atau ada lampu yang mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Kita coba dengan mencopot salah satu komponennya. Kemudian kita nyalakan. Nah, lampu yang lain tetap menyala, berbeda dengan rangkaian seri. Kemudian yang ketiga, dapat menghemat biaya listrik karena kita bisa memilih lampu mana saja yang mau kita nyalakan atau kita matikan. Ya, itu adalah perbedaan kekurangan dan kelebihan pada rangkaian seri dan paralel. Rangkaian ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian berikut ini. Di sini terdapat 4 baterai, kemudian terdapat 4 saklar dan 4 lampu. Rangkaian ini gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba kalian cari tahu mana yang merupakan rangkaian seri, antara lampu apa dan lampu berapa? Ya benar, jadi ini adalah rangkaian seri. Kemudian rangkaian mana yang merupakan rangkaian paralel? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi rangkaian paralelnya adalah antara rangkaian seri lampu 1 dan lampu 2 diparalelkan dengan rangkaian lampu L3 dan L4. Jadi di sini ini adalah contoh rangkaian campuran. Sekarang coba kita cari tahu lampu mana yang akan menyala dan lampu mana yang akan mati ketika saklar-saklar itu dinyalakan atau ditutup. Pertama, apa yang akan terjadi jika S1 dinyalakan dan S2, S3, dan S4 juga dinyalakan? Apa yang akan terjadi? Kita coba bersama-sama. Jadi ketika S1 di on, kemudian S2 di on juga, lampu akan menyala, S3 di on, L3 akan menyala, dan ketika S4 dinyalakan juga lampu keempat akan menyala. Kemudian apa yang akan terjadi jika sekarang S1 bunda nyalakan, S2 bunda off, S3 on, dan S4 on? Lampu mana yang akan menyala dan lampu mana yang akan mati? Sekarang on, dan off. Maka lampu yang akan mati adalah L1 dan L2. Sekarang apa yang akan terjadi jika S1 on, S2 off, S3 off, dan S4 on? Lampu mana yang akan hidup atau menyala? Ya, betul sekali. Yang menyala hanya lampu 4. Sekarang pertanyaan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika S1 bunda off kan, S2, S3, S4 semuanya on, tapi S1 off. Apa yang akan terjadi? Lampu mana yang akan menyala? Jadi ini semuanya on dan yang ini bunda off kan. Apa yang akan terjadi? Semua
semua lampunya akan mati karena pusat dari saklar ini adalah di sini. Jadi ketika di sini diputus alirannya, aliran listrik ke semuanya juga akan terputus. Beda kalau misal di sini alirannya dinyalakan, kemudian di sini diputus, ini tetap menyala, tetap mengalir. Jadi ini nanti yang putus, yang mati di sini, yang kedua akan tetap menyala. Sampai sini paham apa yang Bunda jelaskan tentang rangkaian campuran? Contoh rangkaian paralel adalah rangkaian lampu rambu-rambu lalu lintas. Yuk kita baca bersama bacaan yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian ini terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Setelah kalian membaca, apakah kalian menemukan kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif dalam bacaan tersebut? Kalau iya, yuk kita diskusikan bersama. Kalian tentu saja telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Sekarang kegiatan kita adalah mencari tahu bersama tentang contoh sikap warga yang sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya dan yang tidak melaksanakan kewajiban serta akibatnya. Kamu kemana? Tadi juga kesini nggak pakai helm, Bang, nggak ada polisi. Kamu dari tadi udah mau nyelakain orang, gak berubah-berubah tau gak dari kemarin. Bandingkan dengan video yang kedua ya. Maaf telat. Beda nggak apa-apa. Yuk berangkat lah. Kok berhenti di zebra cross sih? Memang kenapa? Kan ini khusus pejalan kaki. Ayo mundur. Oh, iya. Gimana sih? Gue aja gak ngerti. Loh, kok berhenti di sini sih? Emang kenapa? Kan nggak boleh, udah jelas-jelas ada rambunya tuh. Itu emang artinya apa? Dicoret gitu?
P dicoret itu artinya dilarang parkir. Kita nggak boleh parkir di sini. Terus kita parkir di mana dong? Salah tuh, ada tempat parkir. Oh itu ya. Gimana sih gitu aja nggak tahu. Maaf. Oke. Boleh. No, kamu tadi kok parkir sembarangan sih? Ya kan tadi yang dekat situ parkirnya. Emang apa? Tapi kan kita nggak boleh parkir sembarangan kayak gitu karena udah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 4D sama 4E. Emang isinya apaan sih? Kalau kita ngelanggar, kita bakalan dikenakan pidana kurungan selama 1 bulan dan uang sebesar 250.000. Emang kamu mau? Cuman gara-gara parkir sembarangan kamu jadi di penjara? Ya enggak lah. Buset, gitu doang di penjara. Iya. Udah nih, yuk langsung istirahat aja yuk. Yuk. Dari video yang sudah kalian lihat, dapatkah kalian menemukan contoh warga yang sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga yang baik di jalan raya dan warga yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik di jalan raya? Kalian tuliskan di buku tulis masing-masing. Selain lampu lalu lintas, terdapat pula rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati gambar rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah rangkaian dibedakan menjadi 3, rangkaian seri, paralel, dan campuran. Setiap rangkaian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masyarakat menggunakan rangkaian listrik sesuai kebutuhannya. Di dalam hidup bermasyarakat, kita memiliki kewajiban agar hak orang lain terpenuhi. Contoh, kewajiban yang harus kita laksanakan adalah tertib berlalu lintas dengan mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang. Tak terasa, selesai sudah pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang dan tertarik mempelajarinya? Semoga kalian selalu antusias dan semangat dalam menerima setiap materi yang kami berikan. Agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita semua bisa belajar bersama lagi, tidak lupa Bunda berpesan untuk selalu jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa memakai masker jika berada di tempat umum, jaga jarak di dalam kerumunan, dan pastinya selalu berpikir positif. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.